Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat yang insyaallah dicintai oleh Allah. Tidak terasa sudah beberapa hari kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Tidak terasa juga sudah beberapa hari kita melewati hari-hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Kita telah melewati hari-hari yang sangat penuh dicintai oleh Allah. Patutlah kita ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran nikmat dari Allah kepada kita, hingga sampai saat ini kita masih dapat bernafas, kita masih dapat menikmati apa yang telah diberikan Allah, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sahabat yang dicintai Allah, bisa kita lihat kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa. Kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah lebih banyak di bulan Ramadan ini dengan tubuh yang sehat dan segar bugar. Namun apakah pernah kita pikirkan bahwa mungkin ada orang lain di luar sana, mungkin juga keluarga kita yang sekarang ini masih belum bisa memaksimalkan ibadahnya dikarenakan satu hal, yaitu musibah. Musibah di sini bisa saja beliau yang sakit, atau mungkin mengalami kecelakaan atau kebakaran. Musibah di sini masih banyak bisa diartikan. Dan saya akan sedikit berbicara tentang musibah. Mengingat tentang musibah, saya dulu pernah mendengarkan cerita dari ustadz di sekitar rumah saya. Beliau menceritakan bahwa ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabat, cerita tentang dua orang raja. Raja yang pertama adalah raja yang terkenal dengan kezalimannya. Beliau memimpin dengan cara diktator. Beliau memimpin dengan kekejamannya, sampai-sampai tidak ada satupun rakyat maupun bawahannya yang menyukai dirinya. Kemudian tiba suatu hari, raja tersebut mengalami musibah. Beliau terkena sakit yang tidak satupun orang di negeri itu yang pernah mengalaminya sebelumnya. Bahkan sakit beliau pun semakin hari semakin parah. Akhirnya sang raja tersebut dengan kediktatorannya mengumpulkan seluruh tabib yang ada di negeri tersebut. Akhirnya dia memaksa seluruh tabib untuk mencari cara bagaimana menyembuhkan penyakitnya. Dan dapatlah satu orang tabib yang menemukan cara menyembuhkan penyakitnya, yaitu bahwa penyakit raja tersebut bisa disembuhkan dengan memakan minyak dari tulang ikan yang rupanya ikan tersebut ada di negeri tersebut. Ikan tersebut rupanya sangat banyak berada di lautan yang berbatasan dengan negerinya. Sampailah sang raja langsung memberikan titah kepada seluruh pengawal dan panglima di negeri tersebut untuk menjaring semua ikan yang ada di perbatasan negara tersebut. Dan dengan begitu mudah, karena pada saat itu juga musim penghujan, di mana ikan-ikan banyak naik ke atas permukaan laut, akhirnya dengan begitu mudah didapatkan begitu banyak ikan yang dimaui oleh sang tabib. Begitu banyak ikan yang akan dijadikan obat. Dan cukup dengan satu ikan, raja tersebut tak butuh waktu lama untuk menyembuhkan penyakit.
Alhasil raja tersebut sembuh dari penyakitnya. Dan di satu sisi ada juga raja yang lain. Di kisah ini ada dua raja. Yang tadi satu adalah raja yang zalim, dan yang satunya adalah raja yang begitu baik hati, raja yang sangat ramah, yang disukai oleh seluruh rakyat. Dia sama mengalami penyakit yang sama, kemudian dengan cara yang sama beliau meminta tolong kepada seluruh tabib, dan akhirnya ada satu tabib yang mengatakan bahwa penyakit raja tersebut bisa disembuhkan dengan cara yang sama, dengan memakan satu ikan, dengan memakan minyak, meminum minyak dari tulang ikan yang sama dengan penyakit raja pertama. Akhirnya sang raja pun memerintahkan untuk menjaring ikan tersebut di lautan. Tapi apa dinyana? Ketika seluruh panglima, seluruh tentara, bahkan rakyat pun ikut membantu dengan sukarela untuk mencari ikan, tidak ada satupun ikan yang ditemukan. Sampai menyari ke bawah lautan, dan tak ada satupun. 3 raja tersebut mati. Di sini kemudian malaikat melihat terjadi 2 kondisi yang berbeda dengan 2 raja. Satu raja yang baik mendapatkan kebaikan, satu raja yang baik mendapatkan keburukan, dan satu raja yang jahat malah mendapatkan kebaikan. Mereka pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau memberikan seperti itu? Kenapa Engkau memberikan perlakuan yang berbeda terhadap 2 hambamu itu?" Dan Allah pun akhirnya berkata, "Aku berikan kebaikan kepada raja yang pertama, padahal dia amat jahat, adalah karena dia dulu pernah melakukan 1 kali kebaikan dalam hidupnya, sehingga aku balas kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia sekarang, agar dia nanti ketika dia meninggal, dia tidak akan membawa satupun kebaikan, agar dia nanti meninggal hanya dengan membawa kejahatannya. Dan begitu pula aku lakukan kepada yang baik, karena jika dia nanti mati, dia meninggal, dia hanya akan membawa kebaikannya, karena dia pernah melakukan 1 keburukan dan aku balas itu di dunia." Maka dari cerita tadi kita dapat menyimpulkan bahwa musibah atau kejadian yang tidak kita duga itu belum tentu mencerminkan apa yang kita lakukan di dunia. Bisa saja kita belum pernah melakukan kejahatan di dunia ini, jadi kita belum mendapatkan musibah, dan kita merasa bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Itu belum tentu, karena musibah bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah bahwa apa yang kau rasa baik itu belum tentu baik bagimu, dan apa yang kau rasa buruk itu belum tentu juga buruk bagimu. Itu yang pertama yang dapat kita simpulkan. Dan yang kedua, bisa saja musibah Allah berikan karena beliau sangat sayang kepada hambanya. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub begitu dicintai oleh Allah, sehingga Allah memberikan sesuatu yang sangat tidak diinginkannya, tapi Nabi Ayub tetap beriman. Itu adalah penunjukan rasa sayang Allah kepadanya. Dan yang ketiga, musibah itu bisa menjadi ujian agar kita menjadi lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menanggapi musibah dengan keimanan, dengan ketakwaan. Apalagi sekarang kita juga berada di bulan Ramadan. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nanti mendapatkan musibah, jadilah orang-orang yang sabar. Sesungguhnya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, itu dari saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.